Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar, dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Dan berikutnya kita bergeser ke JPO Telkom Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar, harap para pengendara untuk selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan berikutnya kita beralih ke Polsek Nagrek, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Garut maupun Tasik yang akan mengarah ke Bandung dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi relatif lancar pada sore hari ini. Dan bagi para pengendara yang melewati jalur ini diharapkan berhati-hati karena adanya perlintasan kereta api. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Pos Polisi Induk Brebes, Jawa Tengah. Arus kendaraan dari arah Tegal maupun Semarang yang akan mengarah ke Jakarta dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun yang akan mengarah ke Cirebon dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dihimbau untuk para pengendara untuk mengantisipasi para pengendara yang akan melewati jalur ini dikarenakan banyaknya aktivitas warga yang akan menyeberang jalan ke Pasar Induk Brebes. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam apel Kasatwil Polri 2025, Polri menegaskan transformasi dalam penanganan unjuk rasa melalui pendekatan prediktif, preventif, humanis, dan proporsional. Hal ini merupakan tindak lanjut kesesuaian arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam perubahan paradigma dari fungsi penjagaan menjadi fungsi pelayanan. Sebagai tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Polri menata ulang pola operasional pengamanan dengan mengutamakan prediksi dini, pencegahan, dan pendekatan dialogis. Konsep ini berporos pada prinsip HAM, Human Security, serta pemakaian kekuatan secara terukur. Setiap tindakan dalam Harkamtipmas diatur secara seimbang dengan tingkat situasi. Hal ini sejalan dengan Perkap nomor 1 tahun 2009. Dalam penanganan massa setiap unjuk rasa, Polri menerapkan tahapan bertingkat mulai dari pencegahan, himbauan lisan, teknik kendali, bahkan Polri mempertimbangkan penggunaan senjata yang hanya digunakan dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan masyarakat lain bahkan mengganggu stabilitas Kamtipmas. Polri juga memperkuat kemampuan deteksi dini dengan melakukan monitoring di media sosial, surveillance digital, dan integrasi data lapangan. Selain itu, dengan sistem pelaporan digital dan teknologi pemantauan real-time, dapat mempercepat pengambilan tindakan apabila terjadi perubahan situasi. Melalui apel Kasatwil tahun 2025 ini meneguhkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi secara humanis dan profesional. Dengan dukungan teknologi dan SOP yang kuat, Polri siap menjaga keselamatan publik dan melindungi ruang demokrasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polres Sukamara, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan sekolah. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personil Humas Polda Kalimantan Tengah untuk Anda. Pemirsa, Kapolres Sukamara, KBP Abdian Berkendra HSIK SHMH secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bahaya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang menyasar para pelajar tingkat SLTP dan SLTA se-Kabupaten Sukamara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Sukamara.
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai ancaman serta dampak negatif dari paham radikal yang dapat memecah persatuan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polres Sukamara secara resmi memulai upaya preventif untuk membentengi generasi muda dari ancaman paham intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Kegiatan sosialisasi yang menyasar pelajar tingkat SLTP dan SLTAAC Kabupaten Sukamara ini dibuka langsung oleh Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkandraha di Aula SMK Negeri 1 Sukamara. Langkah strategis ini diambil sebagai respon atas meningkatnya potensi penyebaran ideologi destruktif yang dapat merusak sendi persatuan bangsa, dengan fokus utama pada kelompok pelajar yang dinilai rentan terhadap doktrinisasi. Program sosialisasi yang masif ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta didik mengenai ancaman nyata serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh paham radikal. Materi yang disampaikan tidak hanya berkisar pada definisi, tetapi juga mengupas tuntas bagaimana paham-paham tersebut dapat memecah belah persatuan, menggerus nilai-nilai kebangsaan, dan secara signifikan mengganggu kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Sukamara. Melalui edukasi ini, Polres Sukamara berupaya menciptakan tameng intelektual bagi para pelajar agar mampu mengenali dan menolak ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional. Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkandraha menegaskan bahwa para pelajar merupakan kelompok demografi yang paling rentan menjadi sasaran empuk penyebaran paham intoleransi dan radikalisme. Kerentanan ini semakin diperparah dengan pesatnya arus informasi di media sosial dan potensi pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan yang salah arah. Oleh karena itu, pentingnya sikap kritis dan kehati-hatian dalam menyaring setiap informasi yang diterima, terutama yang bersifat provokatif atau berpotensi memicu kebencian. Kapolres Sukamara menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui sosialisasi ini, Polres Sukamara menaruh harapan besar agar para pelajar mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan yang aktif baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat luas. Informasi tadi untuk jumpa kita pada kali ini. Saya, Brigda Kolabit Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di informasi lainnya, pemirsa, Polsek W Bungur, Polres Lampung Timur, Polda Lampung menerima laporan warga adanya gajah mati di dekat Pos Elephant Response Unit SPTN 2W Bungur Taman Nasional W Kambas. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek W Bungur Ibtu Rismawati. Berikut laporan Kapolsek W Bungur Ibtu Rismawati dari wilayah W Bungur, Lampung Timur. Kita akan berkegiatan, ada kegiatan nekropsi, ada gajah meninggal di Taman Nasional Waikambas. Ayo ikuti kegiatan kita. Semangat! Seekor gajah jinak bernama Dona dengan jenis kelamin betina dan perkiraan usia sekitar 45 tahun ditemukan mati di dekat Camp Elephant Response Unit Bungur SPTN 2W Bungur Taman Nasional Waikambas pada Minggu 16 November 2025. Penemuan ini terjadi di desa wilayah Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Penemuan tersebut segera mendapat respon dari pihak kepolisian, Balai TNWK, dan tim dokter hewan yang langsung melakukan pemeriksaan serta langkah penanganan awal. Setelah dinyatakan mati, Kepala SPTN 2W Bungur langsung berkoordinasi dengan Kepala Balai TNWK, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek W Bungur Ibtu Rismawati dan sejumlah personel Polsek W Bungur. Sementara dari tim dokter hewan yang melakukan nekropsi atau autopsi hewan adalah dokter hewan Christopher dan dokter hewan Aprilia Eva Widiawati. Pihak kepolisian memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur, serta tetap menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kematian gajah Dona. Dari Humas Polsek Waibungur Polres Lampung Timur Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali sejenak berikut ini.